Terima kasih Anda sudah menonton video ini, dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, perang kemerdekaan tidak bisa lepas dari ikon ganggrang atau bambu runcing. Senjata tradisional yang dibuat dari bambu yang ujungnya diruncingkan telah dikenal luas. Senjata ini sudah mulai dipakai dalam ketenteraan semenjak pendudukan Jepang. Dari beberapa foto tua, tampak prajurit peta berlatih menggunakan bambu runcing. Mereka memberlakukan bambu runcing layaknya senjata bayonet. Tanggal 19 Desember diperingati sebagai Hari Agresi Belanda kedua, karena pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melakukan penyerbuan ke Yogyakarta. Maka kemudian bambu runcing ini patut untuk dibahas. Bahkan ketika nanti memperingati peristiwa penting lainnya, misalnya ketika Kolonel Sudirman berhasil mempecundangi pasukan Inggris di Ambarawa, dikenal dengan Pelagan Ambarawa 15 Desember 1945, ternyata semangat heroisme pejuang saat itu juga terkait dengan soal bambu runcing. Ketika memperingati peristiwa bersejarah tersebut, memang tidak terlepas dari kenangan atas jasa para pejuang Laskar Hizbullah dan para ulama. Bahkan khusus untuk soal penggunaan bambu runcing, maka dipastikan akan terkait dengan peran dari Kiai Haji Subhi dari Pondok Pesantren Paraan. Letak pesantren ini berada di kota sejuk, Temanggung, dan tak jauh dari salah satu markas tentara Belanda yang berada di Ambarawa. Saat itu kaum muslim, khususnya para pejuang, sangat percaya akan tuah dari bambu runcing bila sudah didoakan oleh Kiai Subhi. Bahkan saking terkenalnya, masa rakyat beramai-ramai mendatangi pesantrennya. Jalur kereta api yang kini rutenya sudah dimatikan, yang menuju ke kawasan Temanggung kala itu, selalu penuh disesaki penumpang yang membawa sebatang bambu dengan panjang 2 meter yang ujungnya diruncingkan itu. Mereka datang untuk meminta karomah dari kiai tersebut. Tak hanya para santri pesantren saja, orang tua mereka juga mendorong agar putranya yang menuntut ilmu di pesantren agar membuat bambu runcing yang nantinya akan disuwukkan atau didoakan kepada Kiai Subhi. Pesantren Paraan ini tentu saja segera menjadi tujuan para pejuang yang datang dari seantero Jawa yang ingin memenangkan perang. Dan tak hanya soal doa untuk bambu runcing, di antara mereka tak lupa juga banyak yang meminta agar tubuhnya bisa kebal dari tusukan dan sabetan senjata tajam atau kebal dari terjangan peluru. Dari kisah yang beredar di kalangan mantan pejuang Hizbullah, karomah bambu runcing Kiai Subhi mulai terkenal saat menjelang pertempuran Ambarawa. Pada suatu pagi, seusai mengajar santrinya, Kiai Subhi berdiri di tengah halaman sembari memegang sebilah geranggang. Tiba-tiba, tepat di atas langit pesantrennya, melintaslah pesawat pengebom Belanda yang saat itu memang sangat ditakuti pejuang kemerdekaan. Pesawat itu oleh para pejuang diberi julukan Cocor Merah, karena bagian depan pesawat tersebut dilumuri cat berwarna merah. Nah, karena kesal terhadap pesawat itu, tiba-tiba saja Kiai Subhi mengangkat bambu runcing yang dipegangnya, seraya mengarahkan ujung runcingnya ke arah pesawat Cocor Merah yang tengah melintas di atas kepalanya. Allahu Akbar, kata Kiai Subhi sembari mengarahkan bambu runcingnya. Anehnya entah karena apa, setelah takbir diteriakkan dan bambu runcing diarahkan, pesawat Cocor Merah itu tiba-tiba terlihat oleng. Tak hanya itu, pesawat pengebom itu kemudian menukik kencang ke arah bumi. Semua santri pun terkesima. Dan beberapa jam kemudian datang laporan dari para pejuang yang menyatakan bahwa ada pesawat Cocor Merah yang terjun ke Rawapening. Katanya pesawat itu mengalami gangguan mesin sehingga pesawat pun jatuh tercebur ke dalam rawa. Kisah inilah yang kemudian meluas. Menteri Agama di era Presiden Soekarno, Kiai Haji Saifuddin Zuhri pun mengisahkan berbondong-bondong barisan Laskar dan TKR menuju ke Paraan, sebuah kota kawedanan di kaki Gunung Pengantin, Sindoro, dan Sumbing. Di antaranya yang paling terkenal adalah Hizbullah di bawah pimpinan Zainul Arifin
Barisan Sabilillah di bawah pimpinan Ki Haji Maskur, Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia di bawah pimpinan Bung Tomo, Barisan Banteng di bawah pimpinan Dr. Muwardi, Laskar Rakyat di bawah pimpinan Insinyur Sakirman, Laskar Pesindo di bawah pimpinan Krisubanu, dan masih banyak lagi. Ki Haji Saifuddin Zuhri yang juga ayah dari mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin bahkan sempat mengantarkan para tokoh terkemuka seperti Kiai Haji Ahmad Wahid Hashim, Kiai Haji Zainul Arifin, dan beberapa petinggi negara untuk datang ke Paraan. Sejak itulah Paraan di dalam masa Perang Kemerdekaan dikenal sebagai Kota Ganggrang atau Bambu Runcing.